pemerintah ngomong doang ini minyak harus diecek, tapi dia nggak ngelancarin suplai barang dari distributor ke pasar, malah bikin ribet jadinya sekarang. Penting nggak usah dipangkas, penting mah ayakeun deui we. Dari ieu atuh da, enggak. Ana dipangkas barang teu aya. Lah orang belinya mahal, mau jual murah, siapa yang mau nombokin? Hingga akhir tahun 2021, sampai saat ini polemik minyak goreng masih terus jadi bahan perdebatan. Pasalnya, komoditas satu ini punya peran penting dalam hajat hidup orang banyak. Adapun permasalahannya, mulai dari harga yang tak wajar hingga kelangkaan di sejumlah wilayah. Padahal pada tanggal 1 Februari 2022, pemerintah telah menetapkan secara serentak harga eceran tertinggi, yakni minyak goreng curah Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Namun, pada kenyataannya di lapangan, harga dan keberadaan minyak goreng masih tidak sesuai, bahkan masih langka di berbagai daerah. Hal ini jelas saja membuat para pedagang dan ibu-ibu gerah. Sebenarnya, apa penyebab permasalahan minyak goreng ini tak kunjung selesai? Akan kita ulas dalam video singkat ini. Banyak yang menilai bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh terbatasnya stok salah satu bahan dasar, yaitu minyak kelapa sawit atau CPO. Apakah benar? Mari kita cek datanya. Alokasi CPO terbagi menjadi dua tempat, yaitu domestik dan ekspor. Untuk domestik, CPO dialokasikan untuk industri pangan, oleokimia, dan biodiesel. Berikut data ekspor, produksi, dan alokasi CPO setiap tahunnya. Jika kita lihat data ekspor CPO ini menurun di tahun 2020, namun di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali walaupun hanya 0,2%. Seperti yang kita ketahui, angka CPO untuk biodiesel meningkat 3 tahun terakhir disebabkan adanya program B20 dan B30. Selain itu, harga CPO di tahun 2022 meningkat drastis di pasar dunia. Seperti yang kita lihat, data produksi CPO di tahun 2021 mengalami penurunan kurang lebih 1% di tahun sebelumnya. Namun di tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 49%. Bahkan untuk konsumsi CPO dari tahun ke tahun meningkat menjadi 20,59 juta ton. Kesimpulan dari kedua data ini adalah CPO yang diekspor tidak mempengaruhi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri, sebab jumlah pemasukan CPO di dalam negeri terus meningkat. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi penyebab kelangkaan dan harga yang tinggi dari minyak goreng ini? Usut punya usut, ternyata adanya kong kali kong ekspor minyak goreng. Hal ini diketahui setelah Kejagung menetapkan 4 orang tersangka. 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Pertanyaannya, pelanggaran apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh seluruh tersangka yang sudah ditetapkan ini? Kita akan lihat dan bahas pada capture gambar berikut ini. Jadi ada ketentuan ekspor yang namanya DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation). Kalau kita ibaratkan ada sebuah ilustrasi, contohnya ada perusahaan X yang bergerak di bidang minyak sawit dan juga memproduksi minyak goreng, maka perusahaan tersebut harus memenuhi DMO, yaitu total ekspor. CPO harus memenuhi kebutuhan domestik sebanyak 20%. Berikut sama juga lain sebagai produk turunan lainnya. Tidak hanya itu, perusahaan X juga harus memenuhi DPO, di mana perusahaan X harus menaati bahwa harga yang dijualkan untuk dalam negeri tidak boleh lebih tinggi daripada Rp9.300 per kilogram untuk CPO, sedangkan untuk olein Rp10.300 per kilogram. Nah, dari keempat tersangka tersebut semuanya tidak menaati apa ketentuan dari DMO dan juga DPO ini, lalu melakukan proses suap kepada salah satu dirjen
yang ada di Kemendak untuk mendapatkan izin ekspor dari Kemendak. Jadi itulah pelanggaran yang sebenarnya dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah ditetapkan menjadi tersangka yang kemudian berdampak kepada kita. Terlihat dari harga minyak goreng tidak stabil, stok minyak goreng yang langka. Lalu apa peran masing-masing tersangka tersebut? Yang pertama, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indrasari Wisnuwardana yang berinisial IWW, bagian dari pemerintahan yang menerima suap guna memberi izin ekspor minyak sawit tanpa perusahaan swasta ini memenuhi ketentuan DMO dan DPO. Yang kedua ada MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Yang ketiga ada SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, dan juga PT General Manager di PT Musim Mas. Dugaan pelanggaran dari para tersangka ini adalah yang pertama, adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Yang kedua, dikeluarkan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat ekspor. Merujuk pada modul akuntabel dalam agenda 2, disebut bahwa ciri perilaku akuntabel adalah melaksanakan tugas dengan berintegritas tinggi, menggunakan fasilitas penunjang pekerjaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dari kasus di atas, para aktor sangat jelas tidak mencerminkan nilai akuntabel, di mana sosok Dirjen Indrasari Wisnuwardana menggunakan jabatannya untuk memberikan persetujuan ekspor kepada perusahaan yang jelas tidak memenuhi persyaratan yang merugikan banyak pihak di Indonesia. Berdasarkan paparan dan analisis kasus korupsi minyak goreng ini, berikut beberapa gagasan alternatif pemecahan masalah beserta konsekuensinya. Yang pertama, izin ekspor seharusnya tidak melalui satu pintu. Izin yang diberikan untuk ekspor lebih baik tidak hanya melalui satu pintu, agar kecurangan seperti ini sulit untuk dilakukan. Konsekuensi, birokrasi untuk ekspor akan lebih rumit dan sulit, tetapi akan mengurangi kecurangan. Yang kedua, internal audit di Kementerian Perdagangan dibuat independen agar tidak rancu dengan perintah atasan. Hal tersebut akan lebih cepat menemukan akar masalah sebelum masalah menjadi lebih rumit. Konsekuensi, akan susah merombak regulasi yang sudah berlaku, tetapi akan memperbaiki kinerja instansi. Selanjutnya yang terakhir, penanaman etika di instansi yang selalu ditegakkan mulai dari hal kecil. Kebiasaan kecil untuk tertib akan membangun jiwa dan kebiasaan yang bagus juga untuk hal yang lebih luas. Konsekuensi, instansi akan terasa lebih kaku tetapi lebih tertib. Demikianlah ulasan video tentang akuntabel pada materi agenda 2 nilai-nilai ASN berakhlak. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.